Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini, Soal Bagus akan share tentang soal latihan PAS atau UAS kelas 5 mata pelajaran Akidah Akhlak semester 1 kurikulum 2013. Dan soal ini adalah sesuai dengan KMA atau kurikulum madrasah nomor 183 tahun 2019. Dan perlu diingatkan bahwasanya soal ini adalah soal latihan saja, bukan soal yang sebenarnya. Baiklah, sudah hadir di sini soal-soalnya untuk menemani teman-teman belajar. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oleh karena itu, silahkan di-share ya teman-teman jika soal-soal ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum lanjut, perlu diketahui teman-teman bahwasanya materi yang tercakup pada soal-soal ini antara lain ada tentang kalimat thayyibah yaitu hauqalah. Kemudian juga ada Asmaul Husna, sifat al-qawi. Selanjutnya ada iman kepada hari akhir. Dilanjutkan dengan indahnya akhlak terpuji. Ada bertamu, kemudian berhias diri, yaitu tentang kisah keteguhan Nabi Ibrahim dan lain-lainnya. Baiklah, itu saja untuk sepintas ya materi yang ada di soal-soal ini. Baiklah, langsung saja kita ke nomor 1. Kalimat yang tepat diucapkan ketika kita mengalami kesulitan dan ingin meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah A. Hamdalah, B. Basmalah, C. Hauqalah, atau D. Takbir. Baik, jawabannya adalah C ya, Hauqalah. Nomor 2. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dapat di samping artinya adalah A. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. B. Aku mohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha Agung. C. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau D. Tiada daya dan upaya melainkan milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya, jawabannya adalah D ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nomor 3. Kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bersifat titik-titik. A. Terbatas, B. Sementara, C. Sedikit, atau D. Kekal abadi. Ya, kekuasaan Allah di dunia ini bersifat, ya jawabannya adalah D ya, kekal abadi. Baik di dunia maupun di akhirat ya, kekuasaan Allah. Oke, nomor 4. Apabila kita membantu teman atau seseorang yang sedang mengalami kesulitan, harus dengan titik-titik. A. Mengharap ujian, B. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, C. Pamrih, atau D. Mengharap imbalan. Ya, jawabannya adalah ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. Salah satu tabungan akhirat, satu ya. Kedua, menjadi orang kaya. 3, terhindar dari dosa. Dan 4, mendapatkan banyak teman. Dari pernyataan di atas yang merupakan keutamaan membaca hauqalah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, atau D4. Ya, A ya, sebagai salah satu tabungan di akhirat. Nomor 6, berikut ini waktu yang paling tepat mengucapkan kalimat hauqalah adalah A. Ketika kita mendapatkan hadiah dari orang tua. B. Ketika menghadapi kesulitan atau kesusahan. C. Ketika mendapat nikmat yang banyak. Atau D. Ketika mendapat pujian dari teman. Ya, jawabannya B ya. Ketika menghadapi kesulitan atau kesusahan. Nomor 7. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Qawi yang artinya A. Yang Maha Kekal, B. Yang Maha Kuasa, C. Yang Maha Kuat, atau D. Yang Maha Pengampun. Ya, jawabannya adalah C ya, yang Maha Kuat.
Nomor 8. Kekuatan yang dimiliki manusia bersifat terbatas, sedangkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat titik-titik. A. Al-Hajj ayat 73, B. Al-Hajj ayat 74, C. Al-Baqarah ayat 73, atau D. Al-Baqarah ayat 74. Baik, yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah B ya, Al-Hajj ayat 74. Nomor 9. Hikmah yang kita dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan kemenangan adalah A. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, B. Semakin semangat untuk bertanding, C. Rajin berlatih adu kekuatan, atau D. Merayakan kemenangan dengan berpesta pora. Ya, hikmah kita dapat ketika Allah memberi kekuatan dan kemenangan. Jawabannya A ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 10, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Qayyum. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup titik-titik orang lain. A. Bergantung, B. Meminta bantuan, C. Mengharap bantuan, atau D. Tidak bergantung. Ya, jelas jawabannya adalah D. Tidak bergantung kepada orang lain. Nomor 11. Ajijah ketika hendak berangkat sekolah terbiasa menyiapkan seragam dan peralatan sekolah sendiri. Kebiasaan Azizah termasuk meneladani sifat Allah titik-titik. A. Al-Qawi, B. Al-Qayyum, C. Al-Ghaffar, atau D. Al-Qadir. Ya, jawabannya adalah Al-Qayyum. Nomor 12. Berikut ini yang bukan cara meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum adalah melakukan atau mengerjakan pekerjaan secara mandiri, atau berusaha secara maksimal dalam melakukan sesuatu hal, atau juga suka bergantung dengan orang lain ketika melakukan suatu hal, atau mungkin mengerjakan ulangan dengan kemampuan diri sendiri. Ya, yang bukan ya. 12 jawabannya adalah C ya, suka bergantung dengan orang lain ketika melakukan suatu hal. 13. Hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya disebut hari titik-titik. A. Perhitungan, B. Kiamat, C. Keguncangan, atau D. Pertimbangan. Ya, jawabannya adalah hari kiamat. 14. Peristiwa kematian manusia, bencana alam, dan adalah sebagian dari contoh kalimat kiamat titik-titik. A. Sugro, B. Kubro, C. Sedang, atau D. Besar. Ya, jawabannya adalah kiamat sugro, kiamat kecil. 15. Di bawah ini yang bukan mencerminkan keimanan kepada hari akhir adalah A. Disiplin mengerjakan sholat, B. Bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, C. Memperbanyak amal kebaikan, atau D. Hidup bermewah-mewahan menikmati kekayaan. Ya, dan jawabannya adalah ini yang bukan ya, D berarti jawabannya. Nomor 16. Hari di mana segala amal perbuatan manusia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah titik-titik. A. Yaumul Ba'ats, B. Yaumul Mizan, C. Yaumul Hisab, atau D. Yaumul Mahsyar. Jawabannya adalah ya, Yaumul Hisab, hari perhitungan. 17. Berikut ini yang bukan tanda-tanda umum datangnya hari kiamat adalah A. Benda-benda keras berbicara, B. Munculnya Dajjal, C. Orang kaya diagung-agungkan, atau D. Waktu terasa makin cepat. Bukan ya. Jawabannya adalah ya, tanda-tanda umum berikut yang bukan tanda-tanda umum datangnya hari kiamat adalah ya, jawabannya adalah ini yang bukan ya, munculnya Dajjal. Nah, maksud di sini ya untuk tanda-tanda umum itu antara lain nih kita lihat di buku ya sebagai referensi. Nah, ini pengertian tanda-tanda umum hari akhir adalah tanda yang datang sebelum kiamat. Tanda-tanda umum ya, tanda-tanda kiamat sebelum kiamat dengan waktu yang cukup lama. Sifatnya kejadiannya
biasa atau wajar. Nah, di sini tadi di ABC apa yang mana? Yang A, C, dan D itu termasuk. Maka jawabannya adalah munculnya Dajjal ya. Oke, 18. Di bawah ini merupakan hikmah meyakini akan datangnya hari akhir adalah A. Berani melakukan kejahatan dan kezaliman. Ya. B. Merasa takut dan menyendiri. C. Menambah kekayaan dan kewibawaan. Atau D. Menambah ketakwaan dan keimanan. Ya, justru ya ketika meyakini dengan datangnya hari akhir ini, maka umat manusia diharapkan menambah ketakwaan dan keimanannya. 19. Berkunjung atau bersilaturahim ke rumah saudara, teman, ataupun orang lain dengan maksud atau tujuan tertentu disebut titik-titik. A. Bertamu, B. Bertamasya, C. Berlibur, atau D. Bersantai. Ya, namanya adalah bertamu. Nomor 20. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita mengucapkan salam dan mendoakan pemilik rumah terdapat dalam surat An-Nur ayat 25, B. An-Nur ayat 26, atau C. An-Nur ayat 27, dan D. An-Nur ayat 28. Jawabannya adalah C ya. An-Nur ayat 27. Nomor 21. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu titik-titik tamu di rumah kita. A. Membiarkan, B. Mengabaikan, C. Menghormati, atau D. Meremehkan. Ya, selalu menghormati tamu. Nomor 22. Waktu yang tepat apabila kita bertamu ke rumah orang adalah A. Pada saat pemilik rumah sedang istirahat, B. Saat pemilik rumah sedang bekerja, C. Pada saat tengah malam, atau D. Pada saat pemilik rumah sedang bersantai tidak ada kegiatan. Ya, jawabannya adalah D ya. Jangan sampai tengah malam bertamu, bahaya nanti. Ntar dimarahin ya. Nggak boleh. Ini sedang istirahat juga sama, mengganggu. Apalagi pemilik rumah sedang bekerja. Ya pasti nggak ada karena sedang bekerja di luar. 23. Berikut ini yang bukan merupakan sikap terpuji pada saat kita bertamu ke rumah orang adalah A. Mengucapkan salam, B. Memandang semua isi rumah dengan curiga, C. Mengetuk pintu sebelum masuk rumah, atau D. Meminta izin masuk kepada pemilik rumah. Ini yang bukan ya. Ini jawabannya adalah nih matanya lirik sana, lirik kiri, lirik kanan ya. Dilihatnya isi rumah. Nah, itu nggak sopan. Tidak boleh ya. 24. Berikut ini contoh ada bertamu yang diajarkan dalam agama Islam adalah Rashid mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah pamannya. Rudi bertamu ke rumah Pak Arman saat tengah malam. Waduh, tengah malam. C. Ridwan masuk ke rumah Ibu Siti dengan memandang sisi rumahnya. D. Fitri tidak mengetuk pintu ketika bertamu ke rumah neneknya. Kucing ya. Yang nggak ngetuk pintu kalau masuk rumah itu kucing. Berarti jawabannya adalah A ya. Mengucapkan salam ketika bertamu ke rumah pamannya. La tadkhulu qabla salam. Nomor 25. Tetap berpegang teguh terhadap apa yang menjadi pendapat kita adalah pengertian dari A. Optimis, B. Teguh pendirian, C. Dermawan, atau D. Qanaah. Ya, 25. Jawabannya adalah ini 25 ya. Ya, B ya, jawabannya teguh pendirian. 26. Perhatikan contoh di bawah ini. 1. Mudah dibujuk orang-orang lain. 2. Tidak mudah putus asa. 3. Memiliki pendirian yang kuat. 4. Keyakinannya tidak mudah goyah. Berdasarkan contoh di atas yang bukan ciri-ciri sifat teguh pendirian ditunjukkan pada nomor. Nah, yang mana nih? Yang nomor 1 ya. Ini mudah dibujuk oleh orang lain. 27. Berikut ini yang merupakan keuntungan memiliki sifat teguh pendirian adalah A. Mudah dibujuk untuk berbuat salah, B. Mudah putus asa apabila tidak berhasil, C. Mudah terpengaruh oleh orang lain, atau D. Tegas menolak ajakan berbuat jahat. Nah, jelas ya. Nih, jawabannya D.
28. Berikut ini keuntungan yang kita dapatkan jika mempunyai sifat dermawan adalah: A. Jauh dari Allah dan Rasul-Nya. B. Dijauhi banyak teman. C. Mendapatkan banyak kehinaan. Atau D. Rezekinya semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nomor 28 jawabannya D. 29. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesainya usaha dinamakan titik-titik. A. Qanaah. B. Tawakal. C. Teguh pendirian. Atau D. Dermawan. Ya, namanya adalah tawakal ya. 30. Berikut ini yang merupakan contoh sikap tawakal. A. Tanpa belajar, Amin terus berdoa kepada Allah agar dapat naik kelas. B. Pak Burhan membiarkan pintu rumahnya tidak dikunci dan menyerahkan diri kepada Allah. C. Pak Ahmad pergi berobat ke dokter dan menyerahkan kesemuanya kepada Allah. Atau D. Amir menaruh sepedanya di depan rumah tanpa dikunci dan berserah diri kepada Allah. Ya, yang betul adalah C ya. Usaha dulu, bekerja dulu, berikhtiar dulu, baru menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Baiklah, 30 soal sudah dijawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Adapun untuk soal isian dan esai, teman-teman bisa mendapatkannya di soalbagus.com. Link disediakan di kolom komentar atau di kolom deskripsi video ini. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.